Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa Laili Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai jurnal yang telah saya review dengan berjudul Potensi Daun Kumis Kucing dalam Meningkatkan Hematopoiesis pada Kondisi Kerusakan Ginjal. Berikut adalah jurnal yang telah saya review. Selanjutnya ada abstrak. Kerusakan ginjal berdampak pada proses eritropoiesis karena ginjal merupakan organ utama penghasil eritropoietin atau disebut juga dengan EPO. Pemberian ekstrak daun kumis kucing juga cenderung meningkatkan jumlah eritrosit pada tikus, serta cenderung menekan penurunan jumlah eritrosit saat dan setelah pemberian etilen glikol. Selain itu, pemberian ekstrak kumis kucing juga mampu menurunkan jumlah leukosit yang meningkat akibat induksi etilen glikol. Ekstrak kumis kucing memiliki potensi untuk memperbaiki proses eritropoiesis dan menekan peradangan pada kasus kerusakan ginjal. Selanjutnya ada pendahuluan. Kerusakan ginjal umumnya diikuti oleh kekurangan eritrosit atau disebut juga dengan anemia. Karena mayoritas EPO, yaitu 90 hingga 95%, diproduksi oleh ginjal ketika dewasa. Pemberian EPO eksogen terbukti aman dan mampu memperbaiki kondisi kesehatan pasien penderita gagal ginjal dengan berbagai tingkat keparahannya. Tanaman kumis kucing ini juga diketahui memiliki khasiat nephroprotective, yaitu melindungi ginjal dari kerusakan, karena mampu mencegah penurunan fungsi ginjal dengan menurunkan kadar ureum dan kreatinin darah, serta meningkatkan laju filtrasi glomerulus. Kandungan senyawa tanaman kumis kucing yaitu minyak atsiri, ortosipon glikosida, saponin, garam kalium, serta myoinositol. Berikut adalah metode penelitian yang digunakan pada jurnal tersebut, yaitu proses ekstraksi tanaman kumis kucing. Daun tanaman kumis kucing dikeringkan dalam oven pengeringan dengan suhu 50 derajat hingga kering. Lalu dibuat menjadi serbuk dengan menggunakan mesin penggiling. Serbuk daun kumis kucing lalu dimaserasi dengan pelarut etanol 96% pada perbandingan 1:10 selama 3 hari sambil dilakukan pengadukan 2 hingga 3 kali dalam sehari. Hasil maserasi atau maserat kemudian dipisahkan dari ampasnya dengan penyaring dan dikeringkan dengan menggunakan rotary evaporator untuk menghasilkan ekstrak kental. Ekstrak kental ini dilarutkan dalam aquades sebanyak 8,575%, lalu ditambahkan dengan gum arab 5% dari bobot ekstrak kental. Etilen glikol dilarutkan dengan aquades untuk menghasilkan konsentrasi 0,75% yang digunakan untuk menginduksi kerusakan ginjal. Dosis ekstrak daun kumis kucing yang digunakan yaitu 245 mg per kilogram berat badan tikus dan dosis etilen glikol sebanyak 21,43 mg per kilogram berat badan. Pemberian etilen glikol dengan dosis tersebut mampu menghasilkan kristal kalsium oksalat dihidrat sebesar 83,3%. Kedua sediaan tersebut, yaitu etilen glikol dan ekstrak daun kumis kucing, diberikan secara oral menggunakan sonde lambung sebanyak masing-masing 1 mili per ekor tikus. Selanjutnya ada hasil pengamatan. Yang pertama yaitu profil eritrosit. Data profil eritrosit berupa jumlah total eritrosit, nilai hematokrit, dan kadar hemoglobin disajikan di pemberian etilen glikol selama 7 hari cenderung menurunkan jumlah eritrosit dibandingkan dengan kontrol, meskipun masih kisaran normal, yaitu 3,8 hingga 6,68. Sebaliknya, pemberian ekstrak kumis kucing selama 7 hari cenderung meningkatkan jumlah eritrosit dibandingkan dengan kontrol dan berada di atas kisaran yang normal.
Pemberian ekstra kumis kucing selama 7 hari setelah pemberian etilen glikol selama 7 hari mampu meningkatkan jumlah eritrosit secara signifikan yang berbanding terbalik dengan jumlah eritrosit. Nilai hematokrit dan kadar hemoglobin tidak dipengaruhi oleh pemberian etilen glikol dan ekstra kumis kucing serta kombinasi dari keduanya. Nilai hematokrit dan kadar hemoglobin fluktuatif dan tidak ada perbedaan yang signifikan antar kelompok perlakuan. Selanjutnya, hasil pengamatan yang kedua yaitu profil leukosit, berupa jumlah total leukosit dan presentasi jenis leukosit. Pemberian etilen glikol selama 7 hari mampu meningkatkan jumlah total leukosit dibandingkan kontrol dengan perubahan komposisi leukosit, yaitu peningkatan presentasi neutropil dan penurunan presentasi limfosit. Sebaliknya, pemberian ekstra kumis kucing ini tidak mempengaruhi jumlah total leukosit serta presentasi neutrofil dan limfosit. Dampak pemberian dari ekstra kumis kucing ini baru terlihat pada kondisi patologis akibat pemberian etilen glikol. Pemberian ekstra kumis kucing setelah pemberian etilen glikol mampu menekan pelepasan leukosit ke aliran darah, sehingga memiliki peningkatan jumlah leukosit yang lebih rendah serta penurunan presentasi neutropil dan peningkatan presentasi limfosit. Dibandingkan pemberian etilen glikol saja, jumlah total leukosit pada kombinasi etilen glikol dan ekstra kumis kucing selama 7 hari meningkat secara signifikan dibanding dengan kontrol yang disertai dengan peningkatan presentasi neutropil dan penurunan presentasi limfosit yang signifikan. Akan tetapi, perubahan jumlah total leukosit, presentasi neutrofil, dan limfosit tersebut masih kisaran nilai yang normal. Lama pemberian ekstra kumis kucing ini berbanding terbalik dengan jumlah leukosit. Pemberian ekstra kumis kucing dan etilen glikol secara bersamaan selama 14 hari dapat menghasilkan jumlah total leukosit yang lebih rendah dibandingkan pemberian ekstra kumis kucing dan etilen glikol secara bersamaan selama 7 hari. Penambahan waktu pemberian ekstra kumis kucing selama 7 hari menurunkan jumlah leukosit secara signifikan, serta mampu mengembalikan presentasi neutrofil dan limfosit seperti kontrol. Selanjutnya, pembahasan. Ekstra kumis kucing cenderung mampu meningkatkan eritropoiesis karena terjadi peningkatan jumlah eritrosit pada tikus yang diberikan ekstra kumis kucing. Peningkatan jumlah eritrosit juga ditemukan pasca pemberian ekstrak air kumis kucing pada tikus. Peningkatan jumlah eritrosit tersebut diduga karena aktivitas antioksidan dan flavonoid dan asam fenolat yang terkandung dalam tanaman kumis kucing tersebut. Eritrosit diperlengkapi dengan sistem antioksidan yang dapat melindunginya dari radikal bebas serta membantu perbaikan komponen intrasel saat mengalami stres oksidatif akibat infeksi patogen, demam, dan masuknya oksidan. Penambahan antioksidan asal tanaman kumis kucing akan mengubah keseimbangan antioksidan radikal bebas di dalam eritrosit, sehingga mampu meningkatkan jumlah eritrosit. Antioksidan terbukti mampu meningkatkan parameter eritrosit pada penderita thalassemia. Selanjutnya yaitu pemberian ekstra daun kumis kucing dengan dosis 245 mg per kilogram berat badan. Cenderung mampu meningkatkan jumlah eritrosit pada tikus serta cenderung menekan penurunan jumlah eritrosit saat dan setelah pemberian etilen glikol. Selain itu, pemberian ekstrak kumis kucing juga mampu menurunkan jumlah leukosit yang meningkat akibat induksi etilen glikol. Ekstrak kumis kucing memiliki potensi untuk memperbaiki proses eritropoiesis dan menekan peradangan pada kasus kerusakan ginjal. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Hasil dari uji hematopoiesis pada kondisi kerusakan ginjal dengan mengamati jumlah eritrosit pada tikus dengan pemberian ekstrak daun kumis kucing cenderung meningkatkan jumlah eritrosit pada tikus serta cenderung menekan penurunan jumlah eritrosit saat dan setelah pemberian etilen glikol.
Pemberian ekstra kumis kucing juga mampu menurunkan jumlah leukosit yang meningkat. Akibat induksi etilen glikol, ekstra kumis kucing juga memiliki potensi untuk memperbaiki proses eritropoiesis dan menekan peradangan pada kasus kerusakan ginjal. Berikut adalah daftar pustaka dari jurnal tersebut. Mungkin terima kasih yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.